bisa? Kamu? Ayo, masa nggak ada yang berani? Ayo, ayo nanti bisa sih, ayo cepat. Berdoa sama bernyanyi. Bernyanyi lagu kita bawakan Halo Halo Bandung. Ayo, cepat. Oke, teman-teman semua didengarkan ya temannya biar bisa dibawakan ke dalam. Iya, ayo adik-adik semua gunung pergi. Ya, di sana. Halo, halo Bandung, tiga ya. Oke, makasih. Siapa namanya, Dek? Adila. Oke, sebelum kita mulai, coba cek kanan kirinya. Ada nggak yang nggak hadir? Ada. Banyak? Berapa orang? Satu. Kenapa nggak hadir? Dua. Kenapa mereka nggak hadir? Nggak ada keterangannya ya. Nah, coba cek kanan, samping, depan, belakang. Tengok, ada sampah nggak? Tidak. Oh, biasa ya. Oke. Ambil sampahnya, taruh di dalam kantong. Nanti kalau udah keluar, ambil buang ke tong sampah. Ada tentang materi kita hari ini apa? Kajilah daerah. Iya. Nah, anak-anak semua, adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan mempelajari 3 topik atau 3 tema. Yang pertama, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, tujuannya yaitu siswa dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema yang kedua, kegiatan ekonomi di daerahku. Adapun topiknya yaitu siswa dapat mengenal macam-macam kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan ekonomi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema yang ketiga ada dua juga tujuannya. Yang pertama, siswa dapat menggunakan uang secara hemat dan bertanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan kebiasaan ekonomi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Miss mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kegiatan apa saja yang dilakukan orang-orang di daerah untuk mencari penghasilan? Ada yang tahu? Apa? Bekerja, habis itu berdagang, habis itu ya nelayan ya. Ya, betul. Semua yang kalian bilang itu, semua yang kalian sebutkan itu merupakan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang mencari penghasilan ya, begitu. Nah,
pasti semangat lah. Coba dulu kita melakukan ice breaking. Ada yang tahu tepuk satu? Oke, kalau Miss kasih ababa tepuk satu, kalian ikuti ya. Oke, di sini Miss mau mencek apakah kalian masih fokus. Kan ada yang belum sarapan di rumah tadi kan? Banyak kan? Banyak? Ya, Miss mau fokus. Mau tes kefokusan kalian. Oke? Siap? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk lima. Ada yang apa? Nanti gini kalau Miss bilang tepuk lima gini. Tepuk lima. Nah, oke? Ini mencoba ini harus fokus kalian mendengarkan, oke? Tepuk lima 2 kali. Kalau tepuk lima 2 kali itu kayak gini. Tepuk lima 2 kali. Ya, harus serentak ya. Siapa yang salah nanti mimpin kita buat ice breaking di depan ini, oke? Oke, tepuk lima 2 kali. Oh, ternyata masih fokus semua ya. Ada yang tahu tips semangat? Biar semangat kita untuk belajar. Ada yang tahu tips semangat? Oke, Miss mau ngajak kalian. Kalian tengok dulu Miss, nanti kalian apa ya, mengikuti gerakan Miss. Berdiri semua, berdiri. Ayo, pagi, gak usah apa. Harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ah ah nah. Ah ah nah. Semangat. Nah, oke gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, silakan dulu. Miss tengok, Miss lihat kalian sangat semangat untuk belajar. Karena Miss lihat anak-anak Miss ini ambisinya untuk belajar sangat kuat. Oke, jangan lama-lama, kita langsung pada materi kita. Nah, materi kita itu kita bahas tentang majulah daerahku. Daerahku. Nah, majulah daerahku adalah tema yang membahas bagaimana suatu daerah dapat berkembang melalui kegiatan masyarakatnya. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ini yang Miss jelaskan ini kalian catat, kalau ada yang penting kalian dengarkan dengan baik supaya nanti pas Miss kasih LKPD-nya tidak bersusahan dalam menjawab, oke? Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat bekerja sesuai dengan potensi daerahnya. Misalnya, di pesisir pantai kerjanya apa? Yaitu jadi nelayan, menangkap ikan. Setelah ditangkap, dijual ke masyarakat sekitar. Iya, betul. Ya, seperti bertani, menanam padi, menanam jagung, menanam sayur-sayuran, berdagang. Berdagang apa itu? Sembako, makanan, minuman, es, ya itulah. Beternak itu seperti apa? Ternak ayam, ternak sapi, kambing, apa lagi? Lembu, ayam. Iya. Di sini ada orang tuanya yang beternak. Ternak apa deh? Ayam banyak. Banyak dong telurnya. Oke, nanti bagi sama Miss ya. Iya. Ada di sini orang tuanya
Pak. Oh iya, nanti siapa yang mau sali sama si Radika aja beli, oke? Ya, seperti beternak atau jasa lainnya seperti ngojek, jadi supir angkot, Grab gitu kan. Nah, kegiatan ini memanfaatkan sumber daya alam dan kemampuan yang ada di daerah masing-masing. Contohnya kalau di daerah pegunungan, apa sumber daya alamnya? Air, ya betul sekali. Nah di situ bisa ditanam sayur-sayuran seperti jeruk, buah-buahannya kan? Jeruk, apa lagi? Duku, stroberi, ya betul. Oh iya betul. Karena kenapa? Daerahnya sejuk, cocok untuk bertanam. Nah, jika masyarakat bekerja dengan bijak, saling bekerja sama, kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik sehingga daerah menjadi maju dan sejahtera. Contohnya si Radika tadi kan bertani, orang tuanya, iya dengan bertani kan bisa menghasilkan uang, bisa menghidupkan keluarga, memberi kebutuhan hidup, contohnya beras, makanan, pakaian gitu. Nah seperti adik tadi, siapa namamu dek? Siapa namamu? Kevin. Siapa namamu? Nah seperti Kevin beternak. Iya, dia memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk dijadikan penghasilan. Nah, kita masuk pada tema yang pertama. Apa itu tema pertama? Besar dong suaranya. Iya, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Apa itu kebutuhan? Apa perbedaannya dengan keinginan? Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Ya betul. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya, kalau nggak ada kalau nggak ada baju atau pakaian, kita nggak pakai apa-apa kan? Itu suatu kebutuhan. Contohnya, kalau nggak ada makanan di rumah, habis beras, mau makan apa? Nggak ada kan? Kita kelaparan. Nah gitu, makanya kita sebagai manusia harus memenuhi kebutuhan kita. Soalnya kebutuhan itu nomor satu, harus diutamakan. Kebutuhan harus diutamakan. Gak ada kebutuhan, contohnya pangan. Makan apa? Kelaparan kan? Iya, betul sekali. Nah, contoh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti yang bilang tadi, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Iya betul. Karena tempat tinggal mau tinggal di mana? Kalau nggak sekolah, nggak dapat pekerjaan, nggak pintar, nggak bisa membaca. Nanti membeli dia di warung, dibawanya uang 100.000. Karena dia nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung, nggak pandai matematika, dicurangi. Uangnya 100.000 dikembalikan cuma 10.000, rugi nggak? Rugi banget kan? Iya, makanya kita harus berpendidikan agar semua bisa kita kendalikan, mulai dari berdagang tadi seperti yang Miss bilang. Miss, nelayan itu ngapain harus sekolah? Bisa kok dia langsung ke laut naik perahu ngambil ikan. Nggak boleh gitu. Kita semua harus berpendidikan. Gak boleh ada yang balas sekolah, nanti menyesal pada akhirnya. Gak tahu apa-apa. Kasihan pun. Mending aku dulu itu sekolah, biar aku tahu semuanya. Gak bisa membaca jadi apa. Contohnya ada poster di samping jalan kan, untuk kesehatan. Gak bisa dibacanya. Rumah sakit pun gak bisa dibacanya. Gimana mau ke rumah sakit? Baca poster di rumah sakit aja gak bisa. Makanya kita harus berpendidikan supaya kita bisa baca, menghitung, dan lain-lain sebagainya agar kita bisa memperoleh pekerjaan yang bagus. Nah, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki. Yang ingin dimiliki untuk kesenangan, tetapi tidak harus dipenuhi. Ingat, sesuatu yang ingin dimiliki untuk kesenangan, tapi tidak harus dipenuhi.
bersatu. Contoh keinginan itu adalah mainan baru, sepatu mahal, atau ponsel terbaru. Nanti, siapa di sini yang sudah punya ponsel? Banyak. Miss mau tanya, kebutuhan kalian sudah terpenuhi nggak? Belum. Apa kebutuhan kalian yang tidak terpenuhi? Apa? Tempat tinggal ada? Makanan ada? Pakaian ada? Pendidikan? Ini namanya sudah terpenuhi. Berarti orang tua melakukan tindakan yang benar. Tapi kalau sudah masuk kok udah ada HP? Kalian minta ya? Enggak? Oh, baguslah. Jangan nanti kan di rumah nggak ada makanan. Mak, aku mau beli sepatu mahal, nggak mau tahu. Aku harus sepatu mahal itu harus ada hari ini. Nggak boleh gitu. Durhaka sama orang tua. Kalau dibilang mama, nah nggak ada uang besok lah, minggu depan, tahun depan, ikuti aja. Karena kenapa? Kalau kalian nggak makan, kalian juga yang sakit. Nggak bisa kalian nanti pakai sepatu baru. Itu namanya. Mak, ada tadi yang jual mainan baru di situ. Berikan dulu sama aku, mak. Nggak boleh. Oke? Lebih baik beli buku, pulpen, sepatu. Apalagi seperti tas. Sepatunya apa, mak? Sepatuku rusak. Oh iya, dibeli mama lah. Mak, tas sepatuku rusak, udah sobek. Udah 10 bulan gak ganti-ganti tas sepatu, mak. Iya, dibeli lagi karena orang tua tahu mana yang baik untuk anak-anaknya. Itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan agar hidup menjadi teratur dan tidak boros. Ada di sini yang boros. Tadi di rumah dikasih jajan berapa? Goceng. Ya. 5.000. Itu semua dihabiskan nggak? Nah, ada pun cara kebutuhan hidup. Apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu? Bekerja kan? Iya, bekerja agar memperoleh penghasilan. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Jangan juga mencopet, gak pekerjaan itu. Jangan juga membegal, gak pekerjaan itu. Pekerjaannya kan? Ya. Ada kami di sini kan? Iya, ibu itu berdagang untuk memperoleh penghasilan. Apalagi tuh beternak, bertani. Beternak bisa dijual telur ayamnya. Bertani bisa dijual sayurnya, bisa dijualnya jeruknya. Siapa di sini yang suka makan jeruk? Dibeli kan? Kalian beli kan? Iya. Yang jual jeruk itu yang apa? Yang dapat penghasilan. Kalian dapat makanannya, dimakan kan jeruk itu kan? Iya. Yang kedua, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lingkungan. Ya, ini sudah dijelaskan tadi seperti si Radika kan mungkin dia di halaman rumah mereka atau mereka punya ladang kan, mereka manfaatkan tanah itu biar menanam apa, sayur-sayuran biar bisa berjualan sayuran, memakan sayuran, dimasak maksudnya, dimasak kan. Nah, yang ketiga itu melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti bertani, berdagang, dan beternak. Ya, seperti yang dibilang tadi kan. Itu merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan penghasilan. Yang keempat, mengelola uang secara bijak serta tidak bersikap boros. Nah, misalnya, apa itu? Gimana cara mengelola uang secara bijak itu, Miss? Gak tahu aku, Miss. Contohnya, dari rumah tadi, bapak mama ngasih uang jajan kepada kalian 5.000 lah, standarnya 5.000. Makan 2.000, tabung 3.000, atau makan 3.000, jajankan 3.000, tabung 2.000. Ada yang di sini yang menabung? Ada. Banyak tabungannya, nggak bisa jajan kan?
beli baju seragam SMP, buku atau keperluan lainnya yang bisa berguna untuk kita belajar. Yang kelima, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ya, ini nomor 1. Kebutuhan harus utama daripada keinginan. Jangan pula nanti nggak ada di rumah beras seperti yang bilang tadi. Beli kulkas ada, beli makan nggak ada. Gimana itu? Iya, kita harus memikirkan dengan bijak, mengelola keuangan itu, karena kebutuhan itu utama. Keinginan mangan itu mana? Kalau yang terpenuhi kebutuhan, barulah keinginan. Contoh sederhana cara memenuhi kebutuhan itu. Apa itu? Ibu berdagang di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Iya, betul. Ada di sini ibunya yang berdagang? Ada. Yang kedua, anak membeli lagi daripada mainan baru. Seperti yang bilang tadi. Orang pulang nanti bukunya udah habis, bukunya udah habis. Jadi belinya di apa? Apa namanya itu? Mainan. Apa mainan yang kalian sukai? Sepeda. Bukan apa? Spoyor. Ya. Kamu suka seperti itu ya? Nah, nakal kamu. Ingat ya, bilang sama besok nanti di rumah, Mak. Saya mau kebutuhan sekolah apa, Mak? Nanti keinginanku itu dibelakangin aja, Mak. Loh, sepatu partai. Lah, kamu kan punya sepatu. Kau sepatu yang mana? Kenapa diminta? Nanti kotor. Iya, pintar dia ya. Yang ketiga, ada bekerja sebagai petani untuk mendapatkan uang beras. Iya, bertani itu peluang untuk menghasilkan duit itu sangatlah besar. Karena kenapa? Jadi kalau menanam padi, dia nggak perlu beli beras, nggak perlu lagi beli beras di apa kan, di dom-dom sana. Dia tinggal menggiling berasnya, hasil panennya dijadikan untuk makanan keluarga. Nggak usah dibeli jauh, perlu duit. Apalagi menanam sayurnya dikonsumsi, nggak usah dibeli lagi di pasar, kan? Nah, itulah perbedaan keinginan dan kebutuhan. Miss mau nanya, adakah yang masih ingat perbedaan kebutuhan dan keinginan? Siapa yang tak kebutuhan? Berarti tadi gak didengarkan dong Miss bicara. Kebutuhan adalah Apa? kebutuhan adalah yang paling penting. Nah, keinginan adalah Mana yang penting diduluan? Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan itu apa saja? Apa tadi? Oh iya, berarti tadi pas menjelaskan anak-anak semua memperhatikan Miss ya? Iya ya? Mantap. Respect Miss. Terus keinginan itu, contoh keinginan itu seperti apa? Berarti yang lebih diduluankan atau yang lebih utama yaitu kebutuhan. Ingat ya, yang diduluankan adalah mantap. Nah, kita masuk pada tema yang nomor 5 bagian B. Kegiatan ekonomi di daerah. Coba baca sama-sama. Sekali lagi, suara yang besar. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu? adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Ada yang tahu apa aja kegiatan ekonomi itu? Berdagang, Berdagang. Ya, betul. Berarti siapa namanya? petani, Berarti di sini tadi udah mendengarkan penjelasan Miss. Dan apa? Apa lagi ya? Pabrik. Apa? pabrik, Pabrik. jasa, Kegiatan ekonomi. petani, petani, Petani ya, betul. Berdagang, beternak, banyak tadi ternak. Miss udah menjelaskan tadi. Kalian gak dengerin. Gak mendengarkan. Nah iya, kegiatan ekonomi adalah
konsumen yang menggunakan barang. Contohnya tadi si Radika, mamanya mengolah apa padi, dijualnya, terus kita beli, kita konsumsi, berarti konsumen itu adalah kita. Sebenarnya distribusi sama produksi itu pelakunya juga adalah kita, tapi kegiatan mereka atau peran mereka itu berbeda dengan kita. Kegiatan dalam produksi dapat dibedakan menjadi kegiatan yang pertama, ekstraktif. Apa itu? Ekstraktif. Yaitu pengambilan sumber daya alam dari lingkungan. Nah, misalnya seorang petani apa itu? Petani padi. Mengambil sumber daya alam itu dari hasil penanaman padi yang pernah ditulis tanah. Lalu produksi apa? Bagaimana cara produksinya? Dibersihkan dulu berasnya, digiling, lalu disebarkan untuk dijual. Kegiatan agraris, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan darat. Ini bidang industri dan kerajinan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Seperti yang disebut tadi, hasil panen bisnasi kepada pihak yang pada bidang industri yang mengolah hasil panen itu nanti untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk menjadi barang jadi. Nah, ada pula bidang jasa seperti aktivitas ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat, memiliki interaksi dengan konsumen tanpa adanya transfer kepemilikan. Nah, kegiatan dalam distribusi. Coba baca, apa kegiatan dalam distribusi? Yang dibantu saya. Coba dibaca, kegiatan dalam distribusi. Kamu baca dulu apa? Barang yang sudah diproduksi dapat dikirimkan ke tempat-tempat perdagangan. Sarana yang diperlukan adalah seperti jalan dan untuk mengangkut barang ke tempat tujuan. Iya, betul. Itu distribusi tadi. Ada yang tahu lagi yang tadi apa itu distribusi? Yang menyalurkan barang. Iya, pengiriman dan yang coba baca dulu apa itu kegiatan konsumsi. Kamu deh baca. Kegiatan konsumsi bisa besar suaranya sayang. Lebih besar lagi suaranya sayang. Yaitu menghabiskan barang sekaligus seperti makanan atau minuman. Penggunaan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan manfaat. Penggunaan seperti lainnya seperti batu, tas, atau kendaraan. Iya, betul. Menghabiskan barang sekaligus seperti makan atau minuman. Kalau makan di rumah, kalau makan, contohnya makan malam lah, semalam. Makanan kita pasti habis kan? Minuman juga habis kan? Nah, itu kegiatan konsumsi yang pertama. Yang kedua, penggunaan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan manfaat. Penggunaan ataupun nilainya seperti baju, tas, kendaraan. Iya, baju kalian kalau kalian pakai sehari-hari, tiap hari, tiap minggu, tiap detik, pasti rusak. Ada yang luntur, ada yang sobek-sobek karena sering dipakai. Itu artinya penggunaan secara berulang-ulang. Seperti tas, udah 10 tahun tas juga diganti. Udah sobek tasku, ya kan ganti mama. Nggak ada gitu dipakai karena udah sobek-sobek 10 tahun juga.
capek nanti ngambilnya, capek nanti panennya gitu. Nah, apalagi daerah pesisir pantai, iya itu tadi udah disinggung ini tadi di awal ini. Daerah pesisir pantai seperti menangkap ikan, membuat ikan asin dan budidaya rumput laut. Nah, di daerah pesisir pantai ini kayaknya adalah daerah dataran rendah dan pegunungan. Mana bisa bertani di sini? Mana bisa berenang jagung di pasir? Ada pernah berenang jagung di pasir? Enggak kan? Iya, jelas-jelas ada perbedaannya. Adik-adik semua, jelas-jelas ada perbedaannya. Kalau di daerah pegunungan, tadi daerahnya sejuk, cocok untuk berapa? Bertani buah-buahan, bertani seperti sayuran. Begitu juga dengan daerah dataran rendah. Berbeda dengan daerah pesisir pantai. Mana bisa ditanam teh di pesisir pantai? Yang ada dimakan burung, dihadirkan pantai, dihadirkan laut, dihadirkan air laut tersebut. Nah iya, nah daerah pesisir pantai ini yaitu kegiatan dilakukan seperti menangkap ikan, membuat ikan asin, dan budidaya rumput laut. Iya, gak mungkin kan kita jemur ikan asin di samping rumah kita, nanti dipatok ayam, dimakan apa lagi? Dimakan, mohon maaf, anjing lah, kucing lah, ya kan? Kalau di pesisir pantai langsung matahari nggak menyebut ikan tersebut, kering lah, cepat kering. Kalau di samping rumah hujan, nanti udah tertidur lupa mengangkat ikan tersebut, masa kuyuran lagi ya. Nah iya, kalau di pesisir pantai itu gak ada pepohonan, ada sih tapi ke pinggir-pinggirnya bisa kita jemur ikan asin. Ada di sini, bapak yang ya? Enggak. Apa aja kerjaan orang tua di rumah ini? Mancing. Apa lagi? Orang tua mancing gimana? Nggak tahu. Oh iya, mancing juga apa itu? Bukan kegiatan ekonomi sih. Hari ini saya Bisa nih kegiatan ekonomi. ya, naik perahu ya. Nah, bisa
menjaga apa ini? Ada yang pernah melihat pertambangan di sini? Nggak ada kan? Nah, cuma melalui TV aja dilihat kan? Ikut tes aku. Nah, dari kegiatan aktivitas ekonomi, ada juga yang mempengaruhi aktivitas tersebut anak-anak. Apa aja itu, Miss? Kondisi geografis, Kondisi geografis, infrastruktur, sumber daya manusia. ya. Kelima, faktor tersebut mempengaruhi kegiatan atau aktivitas ekonomi di masyarakat. Nah, kita masuk pada bagian C. Aku pelaku Aku ekonomi yang baik. yang dapat. Nah, Miss, pelaku ekonomi itu siapa? Pelaku ekonomi itu seperti apa? Nah, pelaku ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Produsen itu siapa? Nah, produsen itu orang yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya petani, nelayan, pengrajin. Kalau distributor itu apa? Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh, pedagang, sopir pengantar barang dan lainnya. Konsumen itu apa? Orang yang menggunakan barang atau jasa. Contohnya, siswa, keluarga, masyarakat. Apa aja yang kalian gunakan itu? Seperti sepatu, baju, kaos kaki, tas. Halo. Coba dulu dibaca sama-sama ini ya. 1, 2, 3. Pelaku ekonomi adalah 1, 2, 3. Ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Nah, produsen, baru distributor, baru konsumen.
menanggung nanti kebutuhan tersebut begitu. Atau nanti bisa digunakan untuk apa keinginan kamu. Mau beli apa kamu? Nah iya, kamu harus menanggung, jangan bebankan orang tua dulu. Jangan bebankan orang tua, karena orang tua sudah memenuhi kebutuhan di rumah. Apalagi mama, jangan lagi pusingkan mama. Mama udah banyak kerjanya di rumah. Tapi nanti kamu beli sepeda monitor, mama harus beli. Kebetulan mama nggak punya uang, makanya kamu harus nabung.
Pekerjaan orang-orang di sekitarmu. Pertama, petani, pedagang, penjual bunga. Kedua, apa hubungan pekerjaan mereka dengan kekayaan alam? Alam, contohnya petani, pedagang, pedagang. Oke, yang mantap. Tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mereka semua hampir keseluruhan benar. Nanti hasilnya di belakang ya. Oke. Kelompok 1. Kita. Ayo, satu orang lagi, 2 orang aja loh. Iya. Buat juga kayak gitu. Kelompok 1. Kalian 2 ya? Kalian ya? Kalian berdua. Siapa? Oh, aja sama Rendra. Ya. Oke, dengarkan. Kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi mereka. Mohon perhatiannya sama mereka. Dengarkan. Nanti siapa tahu ada yang salah. Halo. Salah. Sorry, soalnya saya. Masuk ke masa. Bacakan hasil diskusi mereka. Ayo, coba didengarkan. 1, 2, 3. Cepet dia kasar. Dan mereka nih semua melakukan refleksinya dulu. Ayo. Oke. Kelompok 2 udah selesai membacakan hasil kerja mereka. Sekarang kelompok 4 siapa yang mau saya angkat? Atau bisa saya bacain? Tapi anak sekolah yang boleh main di sini. Kamu aja kamu cantik. Keina mau membacakan hasil kerja mereka. Oke, Keina, silakan. Satu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Sebutkan 3 contoh pelaku ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi. 3. Perbedaan antara produsen dan konsumen. Apa perbedaan antara produsen dan konsumen? Produsen adalah menghasilkan barang atau jasa, konsumen adalah menggunakan barang atau jasa tersebut. 4. Mengapa kegiatan ekonomi penting bagi masyarakat agar bisa memperoleh penghasilan? 5. Jelaskan peran distributor dalam kegiatan ekonomi. Distributor yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya pedagang menjual sayur di pasar.
Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap daerah, seperti menghasilkan, menyalurkan, menggunakan barang atau jasa. Nah, setiap orang memiliki peran sebagai pelaku ekonomi dengan bersikap hemat, bijak, serta mengutamakan kebutuhan dan keinginan. Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan adalah dapat tercapai. Nah, sekian dari pembelajaran kita. Tadi kita diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Miss mau pesan atau Miss mau menyampaikan beberapa pesan kepada kalian. Anak-anak, kalau di kelas itu jangan ribut kalau gurunya menjelaskan. Yang kedua, kaki bajunya itu di dalam, nggak boleh di luar. Nah, di pembelajaran kita ini semoga nanti pas bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kalian. Supaya kalau ada yang nanya apa itu perbedaan produsen, konsumen dan distributor, nanti kalian bisa jawab, nanti bisa kalian kasih tahu apa itu perbedaannya. Nah, semoga yang Miss jelaskan ini bisa bermanfaat sama kalian di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Maka sebelum itu Miss mau tes dulu. Apa kalian masih semangat? Semangat dong. Coba berdiri. Ayo berdiri. Ayo mari kita bernyanyi. Lihat kebunku. Miss yang pimpin doa. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah, ada yang putih. Setiap hari aku siram semua. Malam pelangi, semuanya indah. Oke, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kebenaran yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini, sehingga proses pembelajaran kami pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Tuhan, bagi dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu maupun sengaja tidak sengaja, ampunilah ia bagi kami supaya terjadi kembali sembuh kami bersama kami. Tuhan Yesus, sebenarnya berpisah-pisah menuju kami masing-masing dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sebelum kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan terus sekarang